Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin para jamaah kalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan lagi kajian rutin setiap subuh Sabtu yang kita angkat dari bacaan ayat suci Al-Quran yang dibaca pada saat salat subuh, dan juga sesuai dengan tema-tema yang telah kami susun setiap pekannya. Mari juga kita berselawat para nabi, para rasul yang telah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ajarannya, risalahnya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan pedoman hidup, hudal linnas, yang sifatnya menyeluruh, seperti yang saya sering baca pada awal kajian, bahwa Al-Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia secara keseluruhan, dan ini pula yang akan jadi tema besar kita, bagaimana wahyu Allah itu menjadi pelajaran secara universal, secara menyeluruh, dan perubahannya juga secara universal, secara menyeluruh. Jadi Al-Quran hadir ingin merubah keadaan, sifat-sifat perilaku manusia, struktur relasi di dalam kehidupan bersama, baik manusia dengan Maha Pencipta, manusia dengan sesamanya, dan juga manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, karena itu kita akan mengemukakan sejumlah ayat suci Al-Quran yang menjadi pendukung dari beberapa bacaan tadi yang dibaca pada surah Ibrahim, surat yang ke-14, rakaat pertama, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Dan juga ada beberapa ayat suci Al-Quran yang kita akan gunakan sebagai penjelas, penguat, penopang terhadap materi yang akan dibahas. Nah, mungkin kita mulai dulu dari salah satu ayat dalam Al-Quran yang mengingatkan manusia untuk senantiasa bertanya apabila ada sesuatu yang tidak diketahuinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat yang ke-7. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan karena Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada kita sekaligus umatnya, bahwa seluruh nabi yang diutus itu adalah jenis kelaminnya laki-laki. Jadi tidak ada nabi yang berjenis kelamin perempuan. Dan memang dalam Al-Quran ditegaskan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan juga kita sudah
sering menyampaikan bahwa di alam ini Allah Subhanahu wa taala untuk manusia hanya menciptakan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Untuk yang lain-lain, mohon maaf nih, tidak ada tempatnya di dalam Al-Quran dan juga nanti di akhirat tidak ada tempatnya. Ya mungkin sering kita dengar dengan LGBT ini, ya kaum lesbi, biseksual, kemudian yang macam-macam itu, semuanya tidak ada tempatnya di dalam Al-Quran sebagai jalan hidup yang benar. Nah, semuanya laki-laki para wahyu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi rasul ini diturunkan wahyu, nuhi ilaihim. Allah menurunkannya kepada mereka wahyu, dan wahyu inilah yang menjadi pembeda status dia sebagai nabi dan rasul. Karena dengan wahyu inilah Allah dipercaya untuk menyampaikan wahyu itu kepada umat manusia. Dan wahyu ini ya setelah dikumpulkan dan bisa dibukukan, kemudian disebut dengan kitab. Fungsinya sebagai petunjuk. Secara umum yang paling pokok itu petunjuk. Juga sebagai furqan, pembeda antara hak dengan yang batil. Juga sebagai rahmat, juga sebagai mauizah, pembelajaran atau pelajaran. Juga sebagai basyirah wa nazirah, membawa kabar gembira. Ya, dan banyak lagi fungsi-fungsi lain yang disebutkan dalam Al-Quran, misalnya al-hukmun, untuk menjadi rujukan hukum. Ya, walaupun mungkin banyak orang memahami Al-Quran lebih banyak dari dimensi hukumnya. Padahal menurut para ulama mengatakan hanya sekitar 10% daripada kitab Al-Quran ini yang berkaitan dengan aspek hukum, larangan atau perintahnya. Nah, pada penggalan kedua dari ayat ini, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Para rasul pun juga diperintahkan untuk bertanya. Nah, kita juga harus bertanya. Nah, pertanyaan paling dasar itu untuk kehidupan kita ini, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup di dunia, dan kita mau kemana? Inilah pertanyaan yang paling dasar. Dan seluruh filsafat dari zaman dahulu, dari Yunani, dari Eropa, Amerika dan seterusnya, ya, filsafat dari Cina, India dan seterusnya, peradaban-peradaban terdahulu, itu tidak ada yang bisa menjelaskan secara detail selain daripada Al-Quran tentang asal-usul manusia, prosesnya dia sampai menjadi manusia, bahan bakunya, materialnya, kemudian dari proses kehidupannya, mulai dari alam rahim, alam dunia ini, sampai alam barzah nanti, pada masa sampai di ujung dari kehidupan disebut dengan akhirat itu, apakah dia bernasib baik masuk surga, yang buruk akan masuk neraka. Semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran secara detail, secara lengkap. Dan ini tidak bisa dijawab oleh ideologi manapun di dunia ini. Apalagi kau yang disebut dengan komunisme, kapitalisme, sosialisme, saintisme, ya, yang diperoleh secara empiris yang tidak berbasis pada wahyu. Nah, ideologi tersebut tidak bisa menjelaskan secara detail seperti Al-Quran menjelaskannya. Itulah sebabnya kita mengatakan menjadi basis dari kebenaran daripada Al-Quran atau Al-Haq dalam Al-Quran, bahwa ini adalah kebenaran dari Allah dan manusia semua akan menghadap kepadanya setelah dia meninggal dunia. Nah, ini pentingnya mempertanyakan sesuatu, ya, kepada siapapun yang ahlinya, atau dengan cara kita membaca kitab, terutama Al-Quran, hadis dan lain sebagainya yang ditulis oleh para ulama, kita akan semakin jelas
segala sesuatu dari kehidupan. Nah, ini saya sering ingatkan mahasiswa saya untuk senantiasa bertanya ini. Ya, saya suruh tugas untuk bertanya, karena bertanya itu sumbernya ilmu pengetahuan. Nah, dengan bertanya pengetahuan akan berkembang. Nah, kemudian untuk menyangkut karena pelajaran secara universal, perubahan secara menyeluruh dari kehidupan ini, maka kitab yang digunakan untuk melakukan itu adalah harus hak, benar, la raiba fihi, tidak ada keraguan. Dalam Al-Quran sudah ditegaskan ini sebagai jaminan dari Allah bahwa yang menjadi petunjuk ini benar-benar adalah sebuah kebenaran. Bahkan manusia ditantang untuk membuat semisal dengan Al-Quran. Ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi surah. Ya, kalau kalian manusia masih ragu terhadap Al-Quran ini bahwa itu wahyu Allah, silakan membuat satu surah saja. Kalau kita pelajari dalam Al-Quran, surah Al-Asr, Nasr, Al-Kautsar, semuanya berakhiran yang sama, itu ada 3 ayat, cuma 3 ayat. Tapi sampai sekarang nggak ada manusia yang mampu membuat yang setara dengan 3 ayat tersebut. Dari sisi padatnya, kontennya, isinya, kebenarannya, haknya, dan juga keindahannya. Ya, dari sisi mantik, balaganya, semuanya komplit. Nah, kita ambil contoh nih yang sering kita baca juga di dalam sholat subuh di hari Jumat, subuh Jumat, di ayat pertama. Ya, tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, berasal dari Rabb semesta alam. Ini Rabbnya sudah semesta alam. Pembelajarannya sifatnya universal. Perubahannya yang diharapkan dari segala sisi kehidupan, seluruh aspek kehidupan. Jadi memang tidak ada tandingannya daripada Al-Quran. Di sini disebutkan la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, itu yang saya bacakan yang pertama tadi, yang di surah Al-Baqarah, yaitu 3 yang manusia ditantang, bukan hanya manusia tapi jin, bahkan kalau bisa sekalipun bekerja sama untuk mencari, membuat redaksi yang setara dengan Al-Quran, mereka tidak akan mampu. Dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu. Nah, jadi ini kalau ada orang yang menantang diberi kesempatan. Kalau ini tapi sudah dipastikan kalian tidak akan mampu. Jadi tidak usah aja gitu ya. Karena kita tidak sanggup juga gitu ya. Karena Allah sendiri yang menyatakan. Nah, ini diturunkan Allah, kitab ini, Al-Quran ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan. Karena dia berasal dari Rabbnya seluruh alam. Sementara yang lainnya adalah sifatnya makhluknya. Nah, kemudian kita merujuk pada surah Yunus. Surah Yunus, surat yang ke-10 ini. Ya. Dan surah yang ke-10 ini ada beberapa konsep yang menjelaskan tentang fungsi Al-Quran, yang tadi sifatnya juga menyeluruh, universal. Jadi surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 57. Dan yang dipanggil ini adalah seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'izah, ya, pelajaran dari Al-Quran yang berasal dari Rabb, Tuhan kalian. Hakikum ini menyangkut ke seluruh manusia. Kalian ini jamaah, bukan pada Nabi secara personal, hanya melalui Nabi kita Muhammad SAW. Sifatnya menyeluruh. Yang dipanggil adalah seluruh manusia.
Yang penting dia itu adalah mengaku dirinya sebagai manusia. Kalau bukan manusia ya, mungkin itulah sebabnya manusia mengaku dirinya, atau ada yang berpendapat berasal dari makhluk lain selain daripada manusia, atau terjadi dengan sendirinya. Gitu ya. Nah, ini tidak masuk kategori ini. Tapi kalau konstruksi Allah semuanya menyangkut adalah manusia. Siapa yang makhluk hidup ini sempurna sebagai manusia. Nah, ini adalah pelajaran mau'izah min rabbikum wa sifa'un lima fis sudur. Sifat menyeluruhnya kita sebutkan di sini karena menjadi penyembuh, menjadi penawar, menjadi penyejuk bagi penyakit yang ada di dalam dada. Apa yang ada dalam dada kita ini? Yang disebut dalam Al-Quran itu adalah qalbu. Ya, mungkin bahasa kita hati, tapi kalau bahasa ini adalah jantung. Jadi sentra dari kehidupan dalam tubuh manusia adalah jantung. Di sanalah nafas. Dalam kalbu ini ada nafas atau nafsu. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, surah Al-Imran ayat 185 ini, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Bahasanya nafsun, tidak disebut kullu basarun atau kullul insan, tapi nafsun. Karena di dalam nafsu ini, disitulah ditiupkan yang napas dalam jantung ini, ditiupkan ruh ini, ada ruhnya di sana yang seperti yang kita ketahui. Sehingga definisi kematian dalam ilmu-ilmu yang tidak berbasis pada wahyu mengatakan hilangnya tanda-tanda kehidupan karena denyut jantung berhenti berdetak nih, berhenti untuk menggerakkan numpah darah ke seluruh tubuh manusia. Jadi sebutnya dengan dalam Al-Quran sebutnya dengan nafsun. Nafsunnya ini sesuai dengan surah Syams itu ya, yang terdiri dari fujuraha wa taqwaha, ya, terdiri dari ada dimensi takwa dan juga fujur. Kalau bahasa teori-teori pelajari menyebutkan kalau nafsu itu berkaitan dengan hasrat, keinginan-keinginan. Nah, di sini sebutkan ada fujur, ada takwanya. Itulah yang ada ini. Dan ini sampai itu yang disembuhkan. Ya, Al-Quran berfungsi untuk menyembuhkan penyakit yang dalam. Bukankah dengan Al-Quran, baca Al-Quran kita hati menjadi tenang. Dan juga dengan Al-Quran manusia tahu tentang kepastian, tentang kehidupan ini. Atau mungkin kalau ada manusia yang sakit hati, ada yang benci, ya semuanya bisa disembuhkan dengan sering membaca Al-Quran, Atau mungkin yang sederhana begini, kalau ada orang yang menyakiti hati kita, dengan kita baca Al-Quran bahwa seluruh perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan. Nah, dari situ kita bisa yakin bahwa kalau ada orang menzalimi kita, ya, maka ada pertanggungjawabannya. Orang itu akan dipertanggungjawabkan. Mungkin ada orang yang menggibah kita akan nambah pahalanya. Berarti ada konsekuensi di akhir, ada pengadilan terakhir yang kita tunggu-tunggu bahwa Allah akan berlaku adil. Kalau ada manusia yang diperlakukan tidak adil di dunia, sampai dia tidak bisa mendapatkan keadilan, di akhirat semuanya akan dikembalikan haknya itu atau miliknya dan seterusnya. Nah, ini dengan kita baca Al-Quran yakin bahwa ada hari pembalasan itu, hati kita menjadi tenang, ya, karena kita percaya bahwa ada hari kemudian, sehingga kita tidak merasa terbebani. Mungkin ada sesuatu yang tidak kita perlu di dunia ini, itu justru menjadi hikmahnya, ya. Ada hikmahnya, nanti semuanya akan dikembalikan di akhirat. Saya pernah mengatakan di akhirat nanti mungkin banyak manusia yang kelas menengah bawah ini, karena banyak penguasa yang punya kekuasaan, punya modal, punya backing, punya senjata atau punya yang lain-lain ini, dengan sewenang-wenang mengambil haknya manusia di bumi ini. Ketika di akhirat, hak itu semuanya dikembalikan. Sehingga mungkin saja ini ada manusia yang terkaget-kaget di akhirat, kenapa ini banyak pahalanya, ini banyak kebaikannya dihitung, ditimbang. Ternyata di dunia dia banyak dizalimi orang, mungkin sebagian dia sadari, mungkin juga
sebagian tidak syar'i. Banyak haknya diambil orang, semuanya nanti di akhirat dikembalikan. Nah, jadi ini kita tenang ini kalau kita paham yang seperti ini. Itulah pentingnya kita belajar ilmu yang basisnya pada wahyu ini, karena memberikan kepastian terhadap keputusan Allah nanti di hari kemudian. Nah, berikutnya yang saya sebut-sebut tadi yang di surah Ibrahim yang dibaca rakaat pertama tadi. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Nah, kembali lagi menggunakan kata an-nas. An-nas ini seluruh manusia. Ya. Seluruh manusia tidak terkecuali. Ya. Jadi Allah menyampaikan bahwa kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia, ya, yaitu litukhrijan nasa, mengeluarkan manusia atau mengubah keadaan manusia minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Nah, ini tafsirnya ini sangat luas nih konteksnya. Ternyata kalau kita baca yang berupa dengan zulumat itu. Jadi zulumat ini kegelapan itu baik yang menyangkut hati kita, relasi dengan sesama manusia, bahkan relasi manusia dengan Rabbnya, atau segala sesuatu yang diimani atau yang dipercaya. Secara keseluruhan relasi manusia dengan alam semesta bisa menjadi kegelapan apabila konstruksi relasinya itu tidak sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya nih, kalau hubungan dengan Allah, ada manusia di bumi mengangkat sesama manusia, sekalipun itu para nabi juga sebagai Tuhan. Atau yang paling ekstrim, yaitu Fir'aun yang mengangkat dirinya ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi, yang paling agung. Nah, ini Fir'aun merubah relasi struktural antara dia dengan Allah pencipta dan dia dengan pengikutnya atau rakyatnya, karena dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan, ingin menggantikan Tuhan yang di atas arsy, ya, atau Rabb yang ada di atas arsy, ingin digantikan dengan konstruksi berpikir Fir'aun. Nah, ini adalah sebuah kegelapan, ya, atau ketidakbenaran, kegelapan atau ketidakbenaran. Pun juga dengan sesama manusia. Kalau ada manusia yang membuat relasi struktural yang tersa manusia yang dia ciptakan sendiri, kemudian membelenggu manusia lainnya, atau mengeksploitasi atau mendiskriminasi, mengkriminalisasi manusia yang mungkin tidak ada salahnya, dicari-cari. Ya, kalau apalagi sekarang ini mulai banyak nih muncul di media sosial kesalahan dari manusia, para pemimpin saling menyalahkan, membuka aib, membuka kasus dan seterusnya. Ini jadi perkara ini semua berada dalam kegelapan ini kalau seperti ini, ya. Nah, Al-Quran datang untuk mengubah ini dari kegelapan menuju cahaya. Termasuk manusia yang mengangkat ada pohon, ada gunung, ada tempat-tempat tertentu atau barang tertentu yang mengandung kekuatan gaib yang melebihi dari kapasitas Allah Tuhan yang Maha Kuasa dalam konstruksi berpikir manusia. Itu semuanya adalah kegelapan. Ya. Jadi kegelapan yang di sini mulai dari hati kita manusia yang mungkin terasa mumet, merasa ada sifat-sifat hasad, dengki, cemburu yang berlebihan, tidak sesuai pada tempatnya, itu semua adalah kegelapan. Nah, Al-Quran datang untuk membawanya kepada cahaya yang terang benderang, ya, yang merubah struktur relasi struktural tadi kepada yang relasi-relasi yang benar sesuai dengan petunjuk dalam Quran. Misalnya Allah adalah sesembahan ilah, manusia adalah abdun, ya, hamba yang menyembah kepada Allah. Allah adalah sang khalik, manusia adalah makhluk. Jadi manusia adalah abdun, Allah adalah ma'bud, objek yang disembah.
penyembahnya adalah manusia atau abdun. Nah, jadi inilah kalau menuju kepada cahaya, itulah jalan menuju Allah, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Nah, pada surah Yunus tadi itu saya membaca di dalam tafsirnya Ibnu Katsir menyatakan bahwa Al-Quran sebagai mau'izah ini untuk seluruh manusia, apabila diimani, diyakini, maka dia semakin menguatkan menjadi sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Ya, sehingga di ujung ayatnya tadi yang terlewat saya tadi, wahudan wa rahmatan lil mu'minin. Jadi fungsinya tadi sebagai pelajaran akan maksimal menjadi petunjuk kehidupan dalam seluruh aspek kehidupan kita apabila kita mengimaninya, meyakininya. Jadi memulainya dengan mempelajarinya dan baru kita mengimaninya. Jadi dari sisi tahapannya seperti itu. Kita pelajari karena kita tahu, lalu kita imani. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama cara Allah dalam menyusun kalimat di dalam Al-Quran sesuai yang kita pelajari ini. Tidak sembarang tempatkan mana yang di depan, mana yang di belakang. Walaupun di depan tadi disebut linnas untuk seluruh manusia, tapi di belakangnya ada lil mu'minin. Jadi apabila dia semakin yakin sebagai pelajaran, makin diimani, makin kuat juga posisinya untuk menjadi petunjuk atau fungsinya sebagai petunjuk dan juga sebagai rahmat, sehingga kita mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lainnya di dalam Al-Qur'an ini di surah Al-Hadid surah ke-57. Nah, ini untuk memudahkan baca saat di surah Yunus ayat ke-57. Ini surah 57 ayatnya ke-9. Ya. Jadi ini menyangkut juga fungsinya tadi. Sifatnya menyeluruh ini. Wallazi yunazzilu ala 'abdi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang. Ya, bayyinah. Ya. Diturunkan kepada mana? Ala abdihi, kepada hambanya yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah yang tadi disebut fungsinya manusia, abdihi ini hamba dalam posisi sebagai penyembah Allah sebagai ma'bud, objek yang disembah. Jadi Al-Quran sebagai ayat yang terang diturunkan kepada Muhammad SAW untuk apa? Jelas disebutkan di sini, yaitu litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Sama tadi. Dan itu beberapa kali disebut ayat Al-Quran. Ada juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 257 juga. Yang Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'ut taghut yukhrijanahum minan nuri ila dhulumat. Kalau di sana surah Baqarah 257 ini ada 57-nya juga ini. Ini mungkin sinyal-sinyal dari Allah ini kepada kita untuk mudah ingat angka 57 ini. Tapi jangan diambil sebagai nomor untuk berjudi ini. Angka 57 ini tadi Yunus ayat ke-57, di Al-Hadid surahnya 57, kalau tadi Al-Baqarah itu di ayat ke-257, di mana manusia diingatkan bahwa kalau mengikuti Allah, dia akan berubah dari zulumat ilan nur. Tapi kalau Anda mengikuti tagut itu seluruh bentuk paham-paham yang tidak diangkat dari wahyu, baik itu materialisme, sekularisme gitu ya, liberalisme. Ini termasuk paham-paham yang mengarah pada tagut ini yang disesatkan oleh syaitan iblis ini. Ya. Tidak berbasis pada wahyu ini. Nah, itu kalau mengikuti itu sebaliknya, bukan dari kegelapan cahaya tapi
malah sudah dapat cahaya, malah kepada kegelapan. Ya, minan nuri ila sulumat. Kalau mengikuti takut. Nah, kalau di surah Al-Hadid ayat 9 ini sama yang tadi di atas surah Ibrahim ayat 1. Itu hujannasa minal zulumati ilan nur. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Ya, sesungguhnya Allah itu benar-benar Maha penyantun lagi Maha penyayang kepada hamba-hambanya, kepada Muhammad. Nah, jadi ada resikonya ini. Nah, ini. Saya sampaikan yang bagian terakhir ini. Ternyata ada sebuah resiko dari kehidupan ini apabila kita ini mengabaikan wahyu sebagai petunjuk mendapatkan cahaya keimanan dan juga membangun relasi-relasi dalam kehidupan baik sesama manusia maupun dengan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini di ayat kedua dan ketiga dari surah Ibrahim. Sebagai bagian penutup ini perlu kita peringatkan dengan ayat-ayat ini. Allahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah lah menjadi pemilik ya segala sesuatu apa yang ada di langit dan bumi. Nah, tapi ini ada pernyataan yang penting dicermati para jamaah sekalian dan juga hadirin yang bisa ikut secara online. Wa wailul lil kafirina min azabin syadid. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang kafir karena siksa yang sangat berat. Nah, siapa ini yang kamu dapat sekarang? Ini orang-orang yang termasuk kita sebut tadi kategorinya orang yang berada dalam kegelapan. Kegelapannya bentuknya apa ini? Karena mereka itu lebih menyukai kehidupan dunia, kubur dunia. Allazina yastahibbuna al-hayatad dunya 'alal akhirah. Jadi ini bukan ada hubungannya nih disebutkan di dalam surah Ibrahim ayat 1-nya tentang manusia yang ingin dirubah melalui Al-Quran ini kepada cahaya. Nah, salah satu yang ingin dirubah ini kelompok besar dari umat manusia yaitu orang yang mementingkan kehidupan dunia. Allazina yastahibbuna, sifatnya jama ini mereka yang menyukai atau lebih mementingkan atau orientasi hidupnya itu hanya dunia, bukan orientasi kehidupan akhirat. Yastahibbuna hayatad dunya alal akhirah daripada wa yasudduna an sabilillahi wa yabghuna iwaja. Nah, lebih parahnya lagi kelompok ini yang suka kepada kehidupan dunia menghalangi manusia dari jalan Allah dengan berbagai macam bentuk serangan, wacana melalui media sosial gitu ya. Dan sekarang ini mendiskreditkan para nabi, para rasul, Al-Qur'an, bahkan bangsa-bangsa yang menjadi sukunya para rasul atau pakaiannya gitu ya, dengan istilah-istilah kadrun misalnya ini semua adalah membawa kepada kegelapan. Nah, ini semua orang kelompok yang lebih suka pada kehidupan dunia atau orang yang suka kehidupan dunia atau lebih memilih kehidupan dunia, dia tidak percaya dengan akhirat atau mereka masih ragu-ragu. Dan ragu-ragu tidak boleh ini, karena namanya iman itu yakin tanpa ragu. Dan lagi kita ulangi, yang namanya beriman itu adalah yakin tanpa ragu, bukan disertai dengan keraguan-raguan. Ya, kalau ragu-ragu itu kan belum masuk disebut dengan orang yang beriman yang sesungguhnya. Nah, golongan inilah yang suka menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya, mendiskreditkan para nabi, rasul, kitab, bahkan di negara-negara tertentu membakar kitab Al-Quran. Tapi Allah kan sudah jamin, semakin disudutkan Islam, semakin disudutkan para nabinya, para pengikutnya, ajarannya, Al-Quran sudah dijamin, melalui Al-Quran Allah sudah menjamin bahwa dinul haq itu akan tegak. Wallazi yursilah, dialah Allah yang menurunkan arsala rasulahu bil huda, dengan petunjuk yang benar, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dan agama yang benar, liuzirahu ala dini kulli, untuk dimenangkan di atas seluruh, tidak kecuali di kulli, seluruh agama-agama, paham-paham yang ada di alam semesta ini. Waktunya yang kita masih menantikan, semuanya akan terjadi. Nah, yang di ujungnya mengatakan ulaika fi dalalin ba'id. Nah,
Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Ya, orang yang memandang hidup itu hanya di dunia saja adalah kesesatan yang jauh, dalalun ba'id. Ya, kalau sudah dalalun ba'id itu sangat jauh, tidak mungkin dia ini dapatkan cahaya tadi, ya, karena masuk dalam kegelapan. Jadi hukum dunia itu terlalu mencintai dunia juga adalah masuk ke dalam arena kegelapan. Karena nanti sesungguhnya cahaya kehidupan yang benar nanti ada di kehidupan akhirat. Nah, mungkin ini yang dijadikan pelajaran. Semoga kita semua di sini jamaah dan hadirin sekalian bisa mengikuti. Insya Allah dengan kita pelajari Al-Quran, jelas asal usul kita, tujuan kita hidup di dunia ini untuk menyembah Allah satu-satunya, beribadah sebaik-baiknya, untuk mempersiapkan kehidupan yang abadi, kehidupan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.